Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fabian, NRP 22 2022 043. Perkenalkan, nama saya Resyuda dengan NRP 22 2022 028. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Firdian dengan NRP 22 2022 042 dari kelas AA. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dini Pratama, NRP 22 20 22 031. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid Rahman, NRP saya 22 2022 026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifil Muhammad Fahrian dengan NRP 22 2022 008. Total biaya pembuatan dan peresmian Jalan Tol Soreja. Presiden Joko Widodo pada tanggal 4 Desember 2017 baru saja meresmikan Jalan Tol Soreang Pasir Koja yang sempat menjadi perhatian masyarakat. Peluncuran tersebut menarik bukan hanya karena Presiden datang karena bus milik klub sepak bola Persib Bandung, tetapi juga berpidato menggunakan bahasa Sunda. Membentang sepanjang 11 km dengan nilai total pembuatan dengan investasi 1,7 triliun, seperti dikutip di antara yang mengatakan dibukanya Jalan Tol Soreja sepanjang 10,5 km ini akan memangkas waktu tempuh Bandung Soreang dari biasanya 1,5 jam menjadi 12 menit. Dengan segi investasi, jalan tol yang memakan dana sekitar 1,5 triliun ini sahamnya dipegang oleh PT Cipta Marga Lintas Jabar yang merupakan patungan dari 3 entitas terdiri dari swasta, BUMN, dan BUMD. Mereka adalah PT Cipta Marga Hisap Halal Persada, TBK, CMNP yang memegang 65%, PT Wijaya Karya TBK, WIKA memegang 25%, dan PT Jasa Sarana yang memiliki sisanya 10%. Secara kronologis, proyek jalan tol ini dimulai dengan pelelangan yang dilaksanakan pada 25 Juni 2015. Kemudian, penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol PTJT dilakukan pada 4 September 2015. Adapun konstruksi 1 dan 2 dimulai pada Oktober 2015, lalu 2 tahun kemudian konstruksi selesai dan uji layak fungsi dilakukan pada November 2017. Jalan tol dengan masa koneksi 45 tahun ini memiliki 3 simpang susun, yakni Pasir Koja, Marga Asih, Katapang. Adapun perkiraan jumlah kendaraan yang lewat per hari sebanyak 24.000 kendaraan. Ada pertanyaan B, yaitu tanggal peresmiannya. Tanggal peresmian Tol Soreja secara kronologis proyek jalan tol ini dimulai dengan pelelangan yang dilaksanakan pada 25 Juni tahun 2015. Kemudian penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol PPJT dilakukan pada 4 September tahun 2015. Adapun konstruksi seksi 1 dan 2 dimulai pada Oktober tahun 2015. Lalu 2 tahun kemudian konstruksi selesai dan uji layak fungsi dilakukan pada November tahun 2017 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 4 Desember 2017. Baru saja meresmikan Jalan Tol Soreang Pasir Koja yang sempat menjadi perhatian masyarakat. Peluncuran tersebut menarik bukan hanya karena Presiden datang dengan bus milik klub sepak bola Persib Bandung, tetapi Presiden Joko Widodo juga berpidato menggunakan bahasa Sunda. Untuk plus minusnya di Jalan Tol Soreja ini mempunyai akses yang cukup banyak untuk dilewati sehingga mengurangi kemacetan yang berada di daerah Bandung Selatan dan sekitarnya. Tetapi juga di saat dini hari Jalan Tol Soreja sering digunakan untuk hal-hal yang membahayakan kepada pengguna jalan lainnya. Salah satu contohnya yaitu seperti balap liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di Jalan Tol Soreja tersebut. Jalan Tol Soreang Pasir Koja atau biasa disebut Jalan Tol Soreja memiliki luas yang membentang sepanjang 10,55 km yang menghubungkan antara kota Bandung dengan Soreang, ibu kota Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jalan tol ini terhubung dengan Jalan Tol Padalenyi di sebelah utara. Jalan tol ini melintasi kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Jalan Tol Soreang Pasir Koja diresmikan penggunaannya oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 4 Desember 2017.
Untuk akses jalan tol Soraja ini mencakup 1. Gerbang tol Soreang. Gerbang tol Soreang menjadi pintu keluar masuk menuju Soreang, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung, Ciwidey, Pangalengan, Banjaran. Yang kedua, gerbang tol Kutawiringin Timur. Gerbang tol Kutawiringin Timur menjadi pintu keluar masuk menuju Stadion Sijalak Harupat, Jalan Soreang Cipati, Desa Kopo. Yang ketiga, gerbang tol Kutawiringin Barat. Gerbang tol Kutawiringin Barat menjadi pintu keluar masuk menuju Stadion Sijalak Harupat, Jalan Soreang Cipati, Desa Kopo. Dan yang keempat, gerbang tol Margaasih Timur. Gerbang tol Margaasih Timur menjadi pintu keluar masuk menuju Kompleks Taman Kopo Indah, Kopo, Nanjung, Cigondewa. Yang kelima, gerbang tol Margaasih Barat. Gerbang tol Margaasih Barat menjadi pintu keluar masuk menuju Kompleks Taman Kopo Indah, Kopo, Nanjung, Cigondewa. Kegunaan untuk masyarakat, tujuan dan manfaatnya memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang. Yang kedua, meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan. Yang keempat, meringankan beban dana pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan. Pertanyaan F, ada lamanya proses pembuatan tol Seroja. Secara kronologis, proyek jalan tol ini dimulai dengan pelelangan yang dilaksanakan pada 25 Juni 2015. Kemudian, penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol PPJT dilakukan pada 4 September tahun 2015. Adapun konstruksi seksi 1 dan 2 dimulai pada Oktober 2015. Lalu, 2 tahun kemudian, konstruksi selesai dan uji layak fungsi dilakukan pada November tahun 2017 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 4 Desember tahun 2017. Baru saja meresmikan jalan tol Soreang Sirkoja yang sempat menjadi perhatian masyarakat. Peluncuran tersebut menarik bukan hanya karena Presiden datang dengan bus milik klub dengan nama Persib Bandung, tetapi Presiden Joko Widodo juga berpidato menggunakan bahasa Sunda. Untuk bahan-bahan proyeknya, tol Soraja ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama adalah pekerjaan struktur bawah, diantaranya adalah pondasi tiang pancang dan perkerasan tanah. Untuk kedua adalah pekerjaan struktur atas, diantaranya ada konstruksi gerbang tol, konstruksi JPO, konstruksi jembatan atau elevated, dan konstruksi interchange. Apa yang membuat proyek atau studi kasus dapat dikategorikan sebagai infrastruktur berkelanjutan? Berikan argumentasi indikator untuk mengukur infrastruktur berkelanjutan tersebut. Pembangunan jalan tol Soraja ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas orang maupun barang, khususnya masyarakat wilayah Bandung maupun luar Bandung yang dapat dimanfaatkan dalam waktu jangka panjang. Untuk kontribusi ke SDG, dengan martada indikator SDGs, jalan tol Soraja menyangkut SDGs, Sustainable Cities and Communities. Yang dimaksud, jalan tol Soraja ini dapat meningkatkan pemerataan sosial, kesehatan, ketahanan kota, hubungan perkotaan sampai pedesaan, dan produktivitas daerah pedesaan. Kemudian pertanyaan J yaitu siapa saja stakeholder yang terkait. Apa yang mereka lakukan untuk mendukung proyek atau studi kasus ini menjadi berkelanjutan. Dari segi investasi, jalan tol yang memakan dana sekitar 1,5 triliun ini sahamnya dipegang oleh PT Citra Marga Lintas Jabar yang merupakan patungan 3 entitas terdiri dari swasta, badan usaha milik negara atau BUMN, dan badan usaha milik daerah BUMD. Mereka adalah PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP yang memegang 65%, PT Wijaya Karta Tbk atau Wika pemegang 25%, dan PT Jasa Sarana yang memiliki sisanya adalah 10%. Bagaimana proses studi kasus ini ke depannya? Kebutuhan akan mobilitas masyarakat di sebuah kota akan meningkat sejalan dengan berkembangnya negara. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan pembangunan jalan, termasuk diantaranya adalah jalan tol.
Pembangunan jalan tol juga dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, meningkatkan efisiensi pelayanan, juga bisa jasa distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi, terutama di wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya. Pembangunan jalan tol adalah sebagai jalan alternatif yang sudah banyak dilakukan untuk mengatasi adanya hambatan perjalanan. Demikian hal tersebut dengan keberadaan jalan tol di Kabupaten Soreang sebagai pusat kegiatan di Bandung Selatan. Untuk mendukung layanan pergerakan serta kegiatan ekonomi, penelitian ini berjudul Kualitas Pelayanan Jalan Tol yang berstudi kasus di Jalan Tol Soreang sampai Pasir Koja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat pelayanan yang diberikan pihak operator kepada pengguna Jalan Tol Soreang sampai Pasir Koja ini. Lalu evaluasi terhadap kinerja jalan tol yang perlu terus dilakukan peningkatan kualitas pelayanan. Metode Sherfuel dibagi menjadi dua, yaitu ekspektasi dan persepsi. Metode ini menggunakan pola user-based approach yang mengukur kualitas jasa secara kuantitatif dalam bentuk kuesioner dan mengandung dimensi-dimensi kualitas pelayanan. 5 dimensi kualitas pelayanan Sherfuel yaitu bukti terukur, keandalan, jaminan, daya tanggap, dan empati. Setelah mengetahui hasil dari persepsi pengguna, data tersebut diolah untuk menentukan atribut-atribut kualitas pelayanan jalan tol yang termasuk dalam kategori prioritas. Dilakukan dengan menggunakan Importance Performance Analysis yang biasa disingkat IPA. Analisis ini membandingkan nilai ekspektasi dengan nilai performa atau kepuasan dari masing-masing atribut pelayanan. Atribut ini membentuk matriks 4 kuadran dengan nilai rata-rata kepentingan sebagai sumbu X dan nilai rata-rata performa sebagai sumbu Y. Konsumen akan merasa puas jika kinerja produk atau jasa sama atau bahkan melebihi harapan semula. Sebaliknya, konsumen akan tidak puas jika kinerja produk atau jasa tidak sesuai dengan harapannya. Tahapan yang dilakukan dalam analisis IPA adalah pembobotan dan analisis diagram. Penelitian permasalahan ini dilakukan untuk memperoleh anggapan terhadap pelayanan yang diberikan dari layanan jalur tol dengan jumlah responden kurang lebih 110 yang bisa mewakilkan pengguna jalur tol tersebut. Dalam memastikan tingkatan prioritas atribut dilakukan menggunakan analisis metode Sherfuel serta matriks analisis kepentingan performa. Hasil penelitian tersebut menyajikan terdapatnya 8 atribut yang wajib tercermin selaku usaha kenaikan kualitas untuk memberikan kenyamanan dalam berkendara. Yang pertama adalah kelancaran, yang kedua keselamatan, yang ketiga kemulusan, yang keempat keamanan, yang kelima rambu lalu lintas, yang keenam penerangan, yang ketujuh penanganan, dan yang kedelapan perbaikan kerusakan jalan.